Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kedua negara ini saling ancam untuk menutup Selat Hormuz. Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Kapal perang Iran terus berjaga di Selat Hormuz. Saat ini Iran melarang kapal lintasi Selat Hormuz tanpa izin. Iran pun akan langsung menembak kapal yang memaksa masuk Selat Hormuz. Amerika Serikat pun langsung membalasnya dengan blokade kapal yang akan keluar Selat Hormuz. Sejumlah kapal tanker pun terhenti di Selat Hormuz. Kali ini tak hanya kapal milik sekutu Amerika Serikat dan Israel, namun juga kapal berbendera Cina sekutu Iran. Blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan dimulai Senin jam 10 pagi waktu Amerika Serikat. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. Pernyataan ini diperkuat dengan statement di sosial media miliknya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan penutupan Selat Hormuz dilakukan sampai Iran mengizinkan semua kapal melintas. Trump juga menegaskan kebijakan ini telah disetujui oleh negara-negara lain. Amerika Serikat pun memandang apa yang dilakukan Iran adalah pemerasan. Ya pemirsa, gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kedua negara ini saling ancam untuk menutup Selat Hormuz. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat politik Timur Tengah, ada Bapak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak. Baik, Pak Hasibullah, jika Selat Hormuz ini benar-benar ditutup, siapa pihak-pihak yang paling dirugikan? Ya, tentu saja kalau Selat Hormuz ini betul-betul ditutup sebagaimana ultimatum daripada Presiden Trump, maka yang pertama ingin saya katakan bahwa justru Presiden Trump menggunakan taktik ataupun senjata yang kurang lebih sama yang digunakan oleh Iran, dan selama ini justru itu cukup banyak, cukup efektif menekan kepentingan daripada Amerika. Nah, kenapa terjadi demikian? Tidak lain karena ini menjadi kayak semacam gangguan terhadap perekonomian global. Nah, nyambung dengan pertanyaan tadi, bagi saya ketika krisis ini dikonsentrasikan di Selat Hormuz, maka sama dengan kita mengirim pesan, mengirim kabar kepada masyarakat global tentang krisis yang bisa terjadi ke depan. Dan itu artinya yang pertama yang mengalami kerugian bukan hanya mereka yang berperang sekarang, yaitu Amerika dan Iran ataupun Israel, tapi juga negara-negara yang berkepentingan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz, baik untuk kepentingan minyak, kepentingan energi ataupun komoditas lainnya. Sekali lagi yang dirugikan oleh perkembangan ini adalah bukan hanya Iran atau bahkan Amerika, tapi justru masyarakat global itu sendiri. Begitu Mbak. Baik, lalu apakah ancaman penutupan Selat Hormuz ini realistis atau hanya bersifat memberikan tekanan semata? Saya rasa ini tekanan ya, tekanan kepada Iran. Jadi kurang lebih mungkin cara berpikirnya Trump atau kalkulasinya Trump bahwa dengan melakukan gangguan di Selat Hormuz, selama ini Iran juga mendapatkan keuntungan, dapat pungutan, dan blokade yang diancamkan oleh Trump itu kan harapannya bisa mengurangi atau bahkan
mengosongkan pendapatan Iran selama ini. Tapi kan sesungguhnya bukan hanya pendapatan yang didapat dari Iran atau yang merugikan Amerika, tapi juga menurut saya dampak daripada lalu lintas dan perekonomian global. Nah itu yang kalau dalam kalkulasi saya, dalam pandangan saya, yang jauh lebih menekan kepada Trump selama ini. Artinya berbagai macam dampak domestik yang dialami oleh rakyat Amerika terkait dengan Selat Hormuz itu lebih daripada sebagai dampak langsungnya. Jadi bukan soal berapa dapat banyak uang Iran dari administrasi yang diterapkan di Hormuz selama ini. Jadi dari aspek itu menurut saya blokade Selat Hormuz itu bisa jadi juga merugikan Iran, tapi hampir pasti dan mungkin lebih banyak itu akan lebih merugikan Amerika sendiri sebagai negara adidaya yang sekali lagi terdampak daripada kebijakan ini. Baik, kemudian Pak Hasibullah, perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan kemarin ini kan gagal. Lalu apa langkah yang kemungkinan diambil kedua pihak selanjutnya? Ya, kalau menggunakan diksi dan kata-kata yang digunakan kan sebenarnya ini yang terjadi bukan gagal, tapi mungkin belum deal lah. Jadi belum mencapai deal. Nah, artinya apa? Dua pihak sebenarnya sama-sama masih punya harapan kalau saya perhatikan untuk bisa ada kesepakatan di suatu hari. Cuman memang kemarin itu belum mencapai deal. Paling tidak itulah yang bisa kita pahami dari pernyataan Wapres Amerika yang mengatakan bahwa dia sudah memberikan dalam tanda kutip penawaran yang terbaik. Dia sudah memberikan usulan yang terbaik walaupun memang belum diterima oleh Iran. Jangankan untuk diterima lalu kemudian belum diterima dan delegasi Amerika kemudian meninggalkan ruangan. Jadi saya lebih memahami ini bagian daripada diplomasi penawaran yang dilakukan oleh delegasi Amerika dan berharap apa yang disampaikan oleh Amerika itu betul-betul diambil dan diterima oleh otoritas Iran walaupun bukan kemarin tapi minimal di waktu-waktu berikutnya diharapkan mungkin itu bisa dijadikan sebagai keputusan oleh otoritas Iran. Begitu Mbak. Baik, Pak Hasibullah, ini kan ada 2 poin yang hingga kini masih dalam perdebatan antara kedua pihak, yaitu terkait senjata nuklir dan juga Selat Hormuz. Lalu bagaimana agar kedua poin ini bisa disepakati oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan isu nuklir kan itu kayak semacam retorika atau pernyataan yang disampaikan mungkin untuk mengamankan kepentingan Israel gitu ya. Karena sekali lagi kalau kita berpegangan kepada pernyataan Trump sendiri bahwa jangankan sekarang dalam perang 12 hari sebelumnya itu sudah dikatakan bahwa ancaman nuklir Iran sudah berhasil diantisipasi, dipadamkan oleh serangan dan intervensi militer yang dilakukan. Tapi memang sekali lagi belakangan narasi ini kembali dimunculkan untuk menjadi kayak semacam justifikasi ataupun pembenaran untuk Amerika melakukan kebijakan perang yang itu diinisiasi, bahkan saya menggunakan istilah diorder oleh pihak Israel itu sendiri. Justru yang menurut saya menjadi pelik sekarang itu adalah isu di Hormuz gitu. Dan sekali lagi kalau dipahami dari awal ini kan ibaratnya Hormuz ini adalah senjata yang digunakan oleh Iran untuk bisa menekan Amerika. Dan sekarang Amerika menjadi lebih tertarik kepada Selat Hormuznya daripada agenda utamanya. Jadi secara politik ini bagi saya menunjukkan bahwa memang Amerika tidak punya konsep atau tidak punya plan yang lebih jelas tentang perang yang sudah dilakukan di Iran. Alih-alih fokus katakanlah kepada pergantian rezim, justru sekarang terbawa untuk menjadi peperangan di Selat Hormuz karena ternyata persoalan di Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap Amerika dan masyarakat global selama ini. Nah ini kan sekali lagi menunjukkan bahwa Trump sendiri kajiannya paling tidak barangkali tidak sedetail itu. Apalagi kemudian dikaitkan dengan pemberitaan bahwa sebenarnya skenario ini sudah sempat
disampaikan oleh beberapa penasehat, beberapa ahli Amerika kepada Trump. Tapi sekali lagi seakan-akan ini tidak diabaikan, itu tidak diperhatikan. Itu semakin lagi menguatkan istilahnya kekalahan dan kesalahan Trump terkait dengan perang ini. Begitu, Mbak. Baik, apakah ini artinya perang atau saling serang ini bisa kembali pecah dalam waktu dekat? Ya, saya rasa tadi seperti di berita pengantar, kita masih menunggu apa yang akan dilakukan kurang lebih besok pagi jam 10 waktu Amerika ya. Jadi di hari Senin waktu Amerika jam 10, apa yang dilakukan terkait dengan Selat Hormuz, termasuk yang disebut sebagai para pihak yang juga menyetujui plan ataupun rencana yang mau dilakukan oleh Trump. Menurut saya itu akan lebih menggambarkan kepada kita semua tentang kebijakan yang diambil oleh Trump, dan mungkin juga kita akan melihat apa yang diambil oleh Iran untuk merespon kebijakan yang dilakukan oleh Trump dan Amerika. Baik, lalu bagaimana dengan potensi perang darat? Apakah betul-betul akan terjadi dalam waktu dekat, Pak Hasibullah? Ya, tergantung sekali kebijakannya. Apakah ini hanya di Hormuz atau mungkin juga terkait dengan pantai-pantai atau wilayah laut Iran secara umum, atau hanya fokus ke Hormuz. Dan juga mungkin saya melihat juga tergantung pihak yang mana yang terlibat dalam perang ini. Apakah ini eskalasinya lebih besar, melibatkan pihak lebih banyak, atau mungkin malah lebih sedikit gitu ya, daripada yang kalau yang kemarin kan hanya Amerika dengan Israel yang terlibat langsung aktif dalam serang menyerang. Teluk kan belum terlibat, walaupun dia diserang, Teluk tidak melakukan serangan balik. Nah, kita lihat apakah besok Sekutu Amerika juga melibatkan diri di dalam plan yang telah disampaikan oleh Trump akan dilakukan per jam 10 Senin tanggal 13 waktu Amerika. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasibullah, ini tidak hanya dengan Iran. Hubungan Amerika Serikat dengan Cina saat ini juga memanas. Cina diduga mengirim senjata ke Iran. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sudah mengancam Cina. Jika Cina betul-betul membantu Iran, maka Cina akan menghadapi masalah besar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang bahaya daripada krisis Hormuz sekarang ini, bahwa cara yang diancamkan oleh Trump ini bisa melebarkan pengaruh atau dampak daripada perang ini. Kalau selama ini perangnya lebih di antara Amerika, Israel, dan Iran, tapi kalau betul-betul apa yang diumumkan itu dilakukan, termasuk katakanlah blokade total Selat Hormuz, lalu kemudian juga pantai-pantai Iran yang lain, maka ini kemungkinan juga bisa melibatkan Cina, karena sekali lagi Cina selama ini diberitakan menjadi pembeli utama daripada minyak Iran. Nah, mengganggu maritim ataupun pantai-pantai Iran sama dengan juga mengganggu katakanlah kepentingan daripada Cina ataupun negara-negara lain. Nah, oleh karena itu kalau ini benar-benar dilakukan, sangat besar kemungkinan akan ada negara lain yang terlibat dalam perang ini. Dan kalau kemudian negara-negara itu cukup berpengaruh seperti Cina, apalagi Rusia, dan juga negara-negara lain, maka menurut saya ini memang bisa menjadi pertanda eskalasi lebih tidak terkendali, dan mungkin yang disebut sebagai perang dunia ketiga menjadi lebih dekat daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kalau menurut Anda Pak Hasibullah, apakah Cina ini akan betul-betul membantu Iran dalam konflik ini? Bagaimana prediksi Anda Pak Hasibullah? Kalau konsepnya seperti yang disampaikan dan benar bahwa Cina selama ini cukup banyak menjadi pembeli daripada minyak daripada Iran, menurut saya kalau pembatasan atau blokade Hormuz dan perang maritim ini terjadi, maka memang pada akhirnya akan menyeret dan berdampak langsung kepada kebutuhan negara seperti Cina. Dan mungkin pada aspek itu bukan hanya sekedar solidaritas atau sekedar persekutuan gitu, tapi ini sudah menyangkut kepentingan nasional negara lain, termasuk negara seperti Cina. Dan dalam konteks seperti itu, maka yang dilakukan itu mestinya
lebih kuat daripada sekedar solidaritas atau persekutuan, karena ini sudah menyangkut tentang kepentingan nasional negara, sebuah negara, katakanlah Cina ataupun negara lain. Jadi sekali lagi kalau saya masih membatasi diri, paling tidak sampai betul-betul kebijakan ini dilakukan dan kita ingin lihat siapa aja atau negara mana aja yang terlibat dalam perang atau dalam plan blokade Selat Hormuz yang diancamkan oleh Donald Trump. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasibuloh dan pemirsa, kita tahan dulu sejenak. Kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Selain Iran, Libanon juga menjadi target serangan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, ungkap dugaan motif tersembunyi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Libanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Libanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260 ribu dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Ya, kita kembali berbincang bersama dengan pengamat politik Timur Tengah, Pak Hasibuloh Satrawi. Pak Hasibuloh, mengapa hingga kini Israel terus-menerus menggempur Libanon di tengah gencatan senjata dengan Iran? Ya, saya rasa memang kebijakan Israel untuk menggempur Libanon itu tidak terlepas dari posisi politiknya dalam perang ini yang sekali lagi kalau bagi Netanyahu, bagi Israel, Iran menjadi lebih hancur itu akan jauh lebih baik karena akan menghilangkan ancaman masa depan bagi bangsa Israel. Nah, oleh karena itu ketika beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan pada tanggal 8 jam 6 waktu Indonesia Barat kemarin dan Israel lalu kemudian menyerang Libanon, saya menganggap itu bagian daripada kesengajaan yang walaupun memang Netanyahu mengatakan setuju dengan opsi gencatan senjata, tapi tentu kepentingannya tidak demikian. Karena itu saya menganggap itu sengaja dilakukan untuk merusak gencatan senjata dan kalau perlu membawa Amerika kembali ke medan peperangan. Dan sekarang separuh daripada keinginan Netanyahu ini menurut saya sudah berhasil, yaitu dengan merusak gencatan senjata. Cuman separuhnya lagi mungkin bisa kita lihat besok, yaitu sejauh mana kedalaman opsi perang yang akan diambil oleh Trump dalam kondisi pasca gencatan senjata ini. Jadi itu satu kepentingan. Nah, kepentingan lain saya rasa yang disampaikan oleh Menlu Iran itu tidak bisa dinafikan bahwa memang saat ini Netanyahu ada masalah dengan hukum di internal Israel terkait dengan tuduhan korupsi dan saya yakin itu juga menjadi salah satu motivasinya ketika Netanyahu terus ingin menciptakan front perang karena front perang ini kurang lebih menjadi pentas kepahlawanan, menjadi jalur kepahlawanan yang akan mengubah Netanyahu dari pesakitan, dari orang yang terkait dengan hukum tapi justru bisa dianggap sebagai pahlawan bagi bangsa Israel ke depan. Dan yang ketiga, menurut saya kepentingannya memang tidak terlepas daripada
menghancurkan Hizbullah itu sendiri, karena walau bagaimanapun Hizbullah adalah musuh yang ada di balik pagarnya Israel. Jadi kalau kita bicara ancaman, berarti Hizbullah adalah ancaman yang paling dekat dengan Israel. Dalam perang 12 hari sebelumnya mungkin kemampuan Hizbullah tidak begitu tampak, karena perang 12 hari cepat-cepat menjadi menjadi kompromi dan menjadi gencatan senjata. Tapi di dalam perang sekarang menurut saya kemampuan Hizbullah jauh terlihat lebih besar ya. Jadi ini juga mungkin yang menjadi ketakutan bagi Israel, kekhawatiran kalau tidak diambil langkah-langkah maksimal, maka dikhawatirkan Hizbullah bisa menjadi ancaman yang lebih menakutkan bagi Israel. Begitu Mbak. Baik, kemarin Netanyahu juga menyatakan bahwa operasi militer di sejumlah negara di Timur Tengah belum berakhir. Lantas apa yang bisa menghentikan ini? Apakah ini bisa benar-benar berakhir, Pak Hasibullah? Ya, kalau memahami Netanyahu katakanlah dalam ideologi yang dia ikuti, ideologi one state solution, yaitu inginnya Israel berdiri sendiri, maka memang ini akan menjadi peperangan terus-menerus, akan menjadi ancaman terus-menerus sampai katakanlah musuh-musuh Israel di Timur Tengah itu ditiadakan gitu. Terutama mungkin kayak Hizbullah di Lebanon atau mungkin kayak Hamas di Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya. Kenapa? Karena yang akan mengancam bagi katakanlah tegaknya satu negara yaitu Israel, apalagi Israel Raya, itu adalah kelompok-kelompok perlawanan seperti ini. Padahal sekali lagi kalau dipahami lebih dalam, sebenarnya imajinasi tentang musuh seperti ini tidak terlepas daripada katakanlah hukum sebab akibat. Mereka menjadi lawan itu karena akibat penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Jadi kalau ini terus diikutin, maka sebenarnya yang menjadi persoalan ya salah satunya Israel sendiri, kebijakan Israel yang menjajah katakanlah begitu bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah kalau ingin betul-betul ancaman itu habis, maka sebenarnya bukan orang-orang yang ada di luar yang harus dihabisin secara membabi buta seperti sekarang, tapi mestinya pikiran ataupun konsep yang terkait dengan one state solution itu yang harus diperbaharui, harus dikompromikan, yaitu menjadi solusi dua negara. Karena dengan solusi dua negara maka meniscayakan adanya negara lain yaitu Palestina yang diharapkan bisa duduk berdampingan atau berdiri di sampingnya, saling mengakui satu sama lain dan keadaannya bisa bersifat lebih damai daripada seperti sekarang yang masing-masing bersikeras untuk menegakkan satu solusi yaitu satu negara, bahkan Israel Raya, yang itu artinya akan terus menimbulkan kekerasan demi kekerasan dan peperangan demi peperangan. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.